Framelands Audio Visual. Framelands Audio Visual. Kabupaten Jember merupakan wilayah yang ada di daerah Besuki Raya yang termasuk dalam wilayah dengan jumlah kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya ialah keberadaan tembakau. Tembakau dijadikan sebagai tanaman lokal Jember yang memiliki berbagai jenis tanaman tembakau. Bahkan, keberadaan tembakau Jember diangkat sebagai motif pembuatan batik seperti halnya dalam proses budaya pembuatan batik labaku. Selain itu, batik yang saat ini sedang mengalami perkembangan di Kabupaten Jember ialah batik Pasadeng. Batik itu sendiri merupakan suatu karya seni dengan nilai yang tinggi yang kemudian menjadi warisan kebudayaan Indonesia. Mengenal batik, maka tentu saja juga harus mengenali simbol, makna, dan nilai yang terkandung di dalamnya sebagai suatu landasan. Tentunya, di dalam penciptaan batik itu memuat tujuan tertentu yang menyangkut tentang kekayaan alam, bahkan kehidupan sejarah masa lampau yang ada di suatu wilayah, seperti halnya batik labaku dan juga batik Pasadeng. Batik labaku sendiri memiliki corak dan motif yang unik dan menarik yang dijuluki sebagai motif daun tembakau. Batik labaku ini memiliki makna dan istilah tersendiri. Labaku merupakan pilihan kata yang berasal dari bahasa Madura yang mendeskripsikan kegiatan saat mengolah serta menanam tembakau di area persawahan. Selanjutnya ada batik Pasadeng yang saat ini masih terus mengalami perkembangan. Batik ini memuat unsur-unsur histori dari kerajaan Sadeng yang ada di Pugar yang kemudian berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada. Kerajaan Sadeng ini merupakan satu-satunya kerajaan termasyhur yang berada di kota Jember. Secara filosofi kebudayaannya, motif Pasadeng memiliki makna manunggaling kaulolan Gustine yang mencerminkan suburnya atau besarnya kerajaan Sadeng, sehingga rakyat dan juga rakyatnya bisa hidup makmur dan rukun. Dalam proses pembuatan batik labaku dan batik Pasadeng, tentu saja membutuhkan suatu bahan dan alat. Adapun bahan yang dibutuhkan diantaranya ada kain mori yang berasal dari serat alami seperti katun, sutra, dan juga sebagainya. Selanjutnya ada lilin atau malam batik, pewarna baik alami maupun kimiawi. Selain bahan, batik juga memerlukan alat yang diperlukan diantaranya ada pensil, penghapus, ganden, meja pola, canting, gawangan, wajan kecil, kompor kecil, dingklik jegul, jepitan kayu, bak celup, ember plastik, sarung tangan, dan sebagainya. Adapun yang utama ialah keberadaan canting yang fungsinya
Proses membatik yang sesuai dengan kriteria kultur budaya batik diawali dengan pemilihan kain mori yang berasal dari serat alami seperti katun dan juga sutra. Setelah pemilihan kain mori, selanjutnya direndam dengan larutan deterjen atau Turkey red oil. Selanjutnya dibilas dan siketel, artinya diolesi dengan minyak nabati ditambah dengan soda abu atau air rendaman arang kayu kesambi, lalu didiamkan selama semalam. Keesokan harinya dibilas dan dijemur, kemudian sore harinya dibilas kembali dengan larutan soda abu atau air rendaman arang kayu kesambi. Yang demikian itu diulangi minimal 5 kali atau 5 hari. Baru setelah itu kain mori dikanci tipis dan juga dijemur. Setelah kain kering, maka kain sudah siap digambar dan dibatik. Setelah kain mori telah diberi kanci tipis, sampailah pada tahap menggambar motif pada kain. Motif yang dipakai tentunya dipadukan dengan kreasi motif dari pengrajin itu sendiri. Pemilihan desain batik harus mencerminkan filosofi, budaya membatik, budaya pemilihan canting dan malam. Nah, setelah proses pembuatan desain selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan proses ngelowong yang bermakna pelekatan lilin batik untuk yang pertama kalinya pada kain mori. Proses ngelowong ini tentunya memerlukan kesabaran, keterampilan, dan keuletan. Setelah proses ngelowong dilaksanakan, dilanjutkan pada tahap berikutnya, yakni tahap nembok, berupa menutup kain dengan canting untuk kedua kalinya. Proses nembok ini untuk bagian tertutup akan tetap berwarna putih dan bersih. Proses ini meliputi permukaan kain yang ditutup dengan lilin, pemberian isen serta jejak. Pewarnaan nembok dan kelowong di sini ialah harus dicelup atau dilukis karena nantinya akan menghasilkan kadar yang berbeda. Kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan dibatik lagi hingga kurang lebih. Setelah proses membatik dilakukan hingga 2-4 kali, barulah langkah selanjutnya ialah pewarnaan dengan mencelupkan kain batik yang telah dibatik pada pewarna naptol dan garam naptol untuk menghasilkan gradasi warna yang sesuai dan kemudian dibilas air bersih. Proses ini, pewarnaan dengan naptol dilakukan minimal 3 kali agar menghasilkan warna yang sesuai. Kemudian warna setelah dijemur di zat pengganti namanya garam naptol. Setelah di sini dia lawan. Itu yang garam ya, Pak? Ya, Yang garam naptolnya. iya. Ini kebetulan sedang mewarna soga lilin.
proses seperti ini diulang sampai beberapa kali sesuai dengan warna yang diinginkan, sesuai dengan ketuaan warna maksudnya. Kita bikin desain warna, tata warna yang ini warna terakhir, warna soklat. Saya menginginkan warna gradasi dari coklat ke kuningan, bergradasi menjadi putih. Ini prosesnya seperti ini. Ini malam, jadi malam ini di lilin batik maksudnya itu di proses sedemikian rupa sehingga sebagian atau sekian persen dari malam itu kemasukan warna, sekian persennya tidak kemasukan warna, jadi bergradasi. Nah, ketemunya gradasi itu nanti setelah dilorot, setelah ditutup terang dicelup lagi, tapi dibilas dulu. Setelah proses pewarnaan yang dilakukan dengan mencelupkan kain batik pada pewarna naptol, selanjutnya yakni dilanjutkan dengan melorot berupa menghilangkan malam pada kain dalam air mendidih.
sini ini termasuk ke dalam karya motif batik Pasadeng, namanya Pasadeng, di mana Pasadeng merupakan pasukan dari Raja Mahapati yang telah berhasil mengalahkan kerajaan Sadeng yang ada di Kecamatan Pugar. Nah, di sini warnanya cukup menarik sekali dan motifnya sama, akan tetapi pewarnaannya yang berbeda. Nah, ini di sini tergantung dari si pembeli itu mintanya warna apa, jadi diselaraskan dengan keinginan pembeli. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kediaman Bapak Yono. Beliau merupakan salah satu pengrajin batik senior yang ada di Kabupaten Jember. Motif baku seperti ini. Awal seperti ini, motifnya kayak ini. Kemudian berkembang sedemikian rupa, ada motif-motif kreasi saya sendiri, macam-macam begini. Ini hasil kreasi atau pengembangan dari motif-motif daun tembakau atau batu. Karena sebelum ada batik labaku, ada tarian namanya labaku yang menciptakan orang itu. Nah, sebelum ada batik seperti ini, labaku sudah ada tarian ini. Kemudian menyebabkan itu batik seperti ini rasanya. Kemudian berkembang itu macam-macam. Ya, itu tidak ketinggalan gambar daun tembakau. Nah, ini kan daun tembakau. Ini pasti ada daun tembakaunya. Nah, ini yang begini. Untuk motif labako sendiri berarti wajibnya itu harus ada daun Tembakau. Nah, cuman dalam perkembangannya semenjak masa kepemimpinan Bupati Pak Jalal, ya Pak Jalal akhir-akhir ini sampai ke Bu Waida itu terjadi degradasi kemudian. Karena apa? Karena tembakau ini kan tidak hanya di Jember, gitu. Jadi tidak bisa dikatakan khas Jember. Hanya kebetulan latar belakang simbol Kabupaten Jember itu daun baku. Simbol kota Jember itu daun baku. Kebetulan itu saja. Tetapi kalau berbicara kekhasan batik yang merupakan seni salah satu unsur budaya bangsa, maka daun tembakau tidak bisa dijadikan atau diklaim sebagai batik khas, karena ternyata batik-batik yang motifnya baku banyak, bukan hanya di Jember, di Bondowoso juga, kemudian Temanggung, Jawa Tengah juga. Kemudian dalam perjalanan itu teman-teman aktivis yang bergerak di bidang budaya Pandangan menyelenggarakan simposium untuk mengangkat salah satunya budaya khas Jember di bidang batik. Maka lahirlah batik seperti ini. Ini ciptaan saya sendiri bersama teman-teman. Ini maknanya apa, Pak? Nah, ini kita justru menggali dari sejarah cikal bakal Kabupaten Jember, yaitu kerajaan Sadeng yang ada di Puger. Nah, itu yang nggak pernah digali selama ini. Nah, ini yang kami munculkan. Cuman berhubung ini masih kita waktu itu kekurangan referensi,
Sadeng itu kerajaan Sadeng. Itu khasnya itu seperti apa? Bangunan. Hanya yang kita tahu bahwa Sadeng itu kerajaan Sadeng adalah sebuah kerajaan kecil di Jawa yang subur, yang makmur. Wilayahnya meliputi Bondowoso. Itu wilayah kerajaan Sadeng, termasuk Lumajang bagian timur. Nah, kemudian dalam perjalanan kerajaan itu, akhirnya kerajaan ini ditaklukkan oleh kerajaan di bawah kepemimpinan pasukannya, di bawah pimpinan Mahapati. Nah, itu situsnya banyak ternyata, termasuk ada yang katanya orang Jerman itu ada Gunung Kandi. Nah, itu juga salah satu situs dari kerajaan Majapahit dan Sadeng yang jadi juga. Nanti banyak lagi. Kalau saya secara pribadi sulit membedakan, karena yang lain juga banyak yang apa ya, dari segi tata bangunan, kemudian motif, banyak yang sama. Untuk batik Labaku Jember itu yang dominan warna apa? Hijau ya, sudah hijau putih ini. Dominan. Ini aslinya sudah. Hijau melambangkan kesuburan. Ya, waktu itu penciptanya itu tidak ke sana arahnya. Yang penting gambar baku daun hijau. Itu aja. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada upaya penggalian filosofi. Sehingga kalau saya bilang motif ini mentah. Jadi semacam ya sudah seperti orang melukis saja, gambari pohon tembakau dan daunnya berikut bunganya. Kalau boleh tahu Bapak terinspirasi dari mana mendirikan Gria Batik? Oh ini, terus terang ini menjadi apa ya, hobi sekaligus juga sumber mata pencaharian. Kalau dibilang motivasinya ya hobi dan seni itu. Kira-kira untuk ukuran satu kain batik ini berapa? Rata-rata juga kita seperti itu. Berapa lama Pak untuk menyelesaikan satu kain batik? Relatif itu, kalau seperti ini lebih cepat ini. Kalau yang seperti ini lama. Tergantung Motif. Kerumitan. kesulitan apa yang dihadapi saat proses pembuatan batik. Kesulitan, bukan kesulitan sebetulnya, lebih tepat dibilang kerumitan. Jadi kerumitan itu, dan itu seni juga. Jadi kerumitan itu salah satu unsur seni yang melahirkan karakter seni tersendiri. Jadi kerumitannya itu ketika mendesain. Jadi mendesain batik, yang ketika mendesain itu saya mengadopsi sesuatu, apa itu tentang kehidupan seperti ini ya kan, apa itu tentang budaya atau tentang flora atau fauna. Yang pertama kali muncul seperti ini motif seperti ini pertama kali dibuat waktu zamannya Bupati Winarno kalau tidak salah. Kan sangat anu sekali ya, apa ya, mau dibilang batik ya cuma seperti ini. Mau dibilang bukan batik, prosesnya batik gitu. Tapi yang benar-benar muncul filosofi itu sepertinya di batik Pasadeng itu ya Pak? Iya. Nah kalau ini apanya yang mau difilosofikan? Kan nggak. Akhirnya kalaupun dipaksakan yang dengar pasti ketawa.
cuman apa namanya, nanam bambu. Sementara filosofi itu kan maksudnya adalah untuk memberi pemahaman kepada orang lain, pada orang yang membacanya atau menikmatinya, bahwa lahirnya sesuatu, dalam hal ini adalah batik, itu muncul dari adanya sebuah proses kehidupan atau budaya. Nah, kalau Pak Sadeng atau di Kerajaan Sadeng kan memang jelas di situ ada sebuah proses budaya yang berjalan, situsnya juga ada. Nah, jadi kalau secara filosofis kebudayaannya, yang motif yang ada tadi itu filosofinya adalah manunggaling kawula dan gustinya. Jadi itu mencerminkan apa namanya, suburnya atau besarnya Kerajaan Sadeng, yang waktu itu menurut catatannya, ada catatan sejarah, Kerajaan Sadeng itu adalah kerajaan yang makmur, kerajaan yang makmur, rakyatnya makmur, hidup rukun dengan gustinya, dengan rajanya maksudnya. Nah, disitulah kemudian saya menuangkan sebuah ide, ada motif lekung-lekung itu seperti tanaman menjalar, itu menyimpulkan sebagai simbol rakyat jelata yang manunggal dengan gustinya. Kan lar-laran seperti ini ya, yang tadi di sana itu kan menyatu, nempel-nempel ke gapuro, nempel ke mahkota. Nah, itu melambangkan bersatunya antara rakyat dengan pemerintahnya, dengan kerajaannya. Nah, sebagai objeknya atau subjeknya adalah Kerajaan Sadeng sebagai subjek budayanya. Nah, itu filosofi namanya. Tapi kalau mbakku ini apa yang mau dengar? Kan lucu. Saya sendiri dari dulu juga pikir bikin filosofi mbakku ini apa sih, dia ada unsur budaya sama sekali. Yang ada itu proses petaninya, yang ada petani mbakku, orang Berarti dipaksakan menjadi budaya ya susah, nggak bisa. berarti hanya mencerminkan sumber daya alam gitu. Iya, itu saja kalau mbak. Hanya mencerminkan sumber mata pencaharian masyarakat Jember zaman dulu sampai dengan sekarang. Tetapi penuh kontroversi di masyarakat. Kan tidak semua masyarakat mau merokok, juga tidak semua orang mau apa nyusur ini namanya kan, pakai baku kan. Apalagi sekarang himbauan pemerintah, ya masyarakat digiring supaya mengurangi merokok kan begitu. Oke, sekian video observasi geografi budaya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.